Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harli Bagus Briansyah, NIM 1713010150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Marjan, NIM 1713010147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Saputra, NIM 1713010182. Nama saya Muhammad Alan Islami dengan NIM 1713010162. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Harli Bagus Briansyah, yang kedua Umar Marjan M, yang ketiga Yodi Saputra, yang keempat M. Alan Islami. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hukum tanah nasional. Terdapat 4 poin. Poin A, peranan hukum tanah adat dalam pembangunan nasional. Poin B, sumber hukum tanah nasional. Poin C, konsep hukum tanah nasional. Poin D, asas-asas hukum tanah. Poin A, peranan hukum tanah adat dalam pembangunan nasional. Hukum adat sebagai dasar utama pembangunan hukum agraria nasional dapat disimpulkan dari konsideran berpendapat huruf A, yaitu bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Beberapa pernyataan mengenai hukum adat juga dijumpai dalam UU PA, yaitu 1. Penjelasan umum angka 3 (1). 2. Pasal 5. 3. Penjelasan pasal 5. 4. Penjelasan pasal 16. 5. Pasal 56. Dan 6. Secara tidak langsung dalam pasal 58. Ketentuan-ketentuan hukum adat yang diangkat menjadi hukum agraria nasional disaring melalui syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 5 UPA adalah hukum adat yang A. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. B. Bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Dan C. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU PA itu sendiri. Poin B. Sumber hukum tanah nasional. Sumber-sumber hukum yang tertulis. 1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 3. Peraturan-peraturan pelaksana UPA. 4. Peraturan-peraturan yang bukan pelaksana UPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 yang karena sesuatu masalah perlu diatur. 5. Peraturan-peraturan yang lama untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan. Sumber-sumber hukum yang tidak tertulis. 1. Norma-norma hukum adat yang sudah disaner. 2. Hukum kebiasaan baru termasuk jurisprudensi dan praktik administrasi. Poin C. Konsep hukum tanah nasional. Apakah hukum tanah nasional itu? Mari kita jelaskan. Hukum tanah nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya. Sehubungan dengan tanah, menurut alam pikiran hukum adat, tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan atau pemberian dari sesuatu kekuatan gaib
sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya, bukan hanya untuk kepentingan suatu generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat tersebut. UU-PA sebagai produk hukum bangsa Indonesia merdeka bertekad mewujudkan penjelmaan Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. UU-PA juga merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 yang mewajibkan negara memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. UU-PA yang mempunyai sifat unifikasi hukum, sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. UU-PA sebagai hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama. Hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat tercermin dalam pasal 5 UU-PA yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Poin D. Asas-asas hukum tanah. 1. Asas pengakuan hak ulayat. Asas ini diatur di dalam pasal 3 UU-PA yang berbunyi, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. 2. Asas fungsi sosial. Asas fungsi sosial ini terdapat di dalam pasal 6 UU-PA, yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Lebih lanjut memiliki pengertian sebagaimana yang ada di penjelasan umum nomor 2/4, yakni hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan dalam kurung atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya, maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum dalam kurung masyarakat. 3. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini tertera di dalam penjelasan nomor 2/5, yakni sesuai dengan asas kebangsaan tersebut dalam pasal 1, maka menurut pasal 9 junto pasal 21 ayat 1, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing, dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dalam kurung pasal 26 ayat 2. Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik dalam kurung pasal 21 ayat 2. Adapun pertimbangan untuk pada dasarnya melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik, tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35, dan 41. 4. Asas Land Reform. Pasal 7 berbunyi, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang mempunyai batas tidak diperkenankan. Pasal 10 berbunyi, 1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian
pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. 2. Pelaksanaan dari ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. 3. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1, pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 17 berbunyi, 1. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. 3. Maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. 4. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini yang ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Ya, begitulah materi kita tentang hukum tanah nasional. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.